sifat Allah. Kaum Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah dengan alasan bahwa itu sama juga menduakan Allah. Zat dan sifat merupakan suatu wujud yang tidak perlu dipisah. Sedangkan Asy'ariyah memisahkan antara zat Allah atau hakikat Allah dengan sifatnya. Jadi zat ini bukan zat cair, zat padat, bukan ya. Zat di sini itu maknanya hakikat. Hakikat Allah dan sifatnya. Allah mempunyai sifat 20 yang saat ini diajarkan di kalangan pesantren. Tapi sifat 20 itu tidak terpisah dari zat Allah, dari hakikat Allah. Hanya saja perbedaannya ialah sifat Allah tidak menyembah menjadi person. Hal ini berbeda dengan Hindu, di mana sifat Brahma menjelma menjadi person, yaitu dewa dan dewi. Dalam Islam, firman Allah tidak menjelma menjadi person, melainkan menjadi Al-Quran yang Nabi Muhammad sampaikan. Sedangkan dalam Kristen, mempunyai keyakinan bahwa firman Allah menjelma menjadi daging dan hidup di tengah-tengah manusia. Di dalam Islam, kalam itu dibagi menjadi dua, Bu. Yaitu kalam lafzi dan kalam nafsi. Kalam lafzi adalah kalam yang sudah keluar dari zat Allah dan menjadi makhluk. Sedangkan kalam nafsi, kalam yang melekat di dalam zat Allah dan bersifat qadim gitu. Allah sebagai zat memiliki 20 sifat ya. Tetapi keberbilangan sifat tidak menyebabkan keberbilangan zat. Jadi misalkan ada orang yang memiliki sifat baik, jujur, dan ramah. 3 sifat ini tidak akan menyebabkan orang tersebut fisiknya menjadi 3, tidak, substansinya tetap 1, walaupun dia memiliki 3 sifat, gitu. Ya, jadi salah satu sifat Allah adalah berfirman, ya kan? Firman itu sendiri bukanlah zat, ya. Jadi firman bukan zat. Jika sifat adalah zat, maka itu akan menyebabkan zat menjadi berbilang. Jadi contohnya jika dikatakan Allah memiliki 20 sifat, jika sifat itu sama dengan zat, otomatis zat akan menjadi berbilang dan tidak menjadi esa lagi. Dan itu tidak mungkin, begitu loh. Walaupun firman itu sendiri bukan zat, ya bukan Allah, tetapi firman itu bukan selain Allah, karena dia bersifat qadim. Dia ada di dalam zat Allah dan mensifati zat Allah itu sendiri. Ya. Tetapi di dalam kekristenan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi orang-orang Kristen menyamakan firman itu adalah Allah itu sendiri yang berfirman. Sedangkan firman yang dimaksud adalah the logos ya, atau hologos, sang firman. Jadi sang firman bukan lagi kata sifat, bukan lagi kata kerja, dia menjadi kata benda yang diwujudkan dan disembah. Walaupun umat Islam meyakini bahwa kalam nafsi itu sifatnya qadim dan dia bukan makhluk, tetapi tidak ada satu sekte pun di dalam Islam yang menuhankan kalam. Karena pemaknaan Isa sebagai kalimatullah, karena Allah menciptakan Isa Al-Masih melalui firman-Nya, yaitu kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Itulah penjelasan firman atau kalam di dalam keislaman. Jadi tidak sama dengan apa yang diimani oleh umat Kristen. Sekian.